kita ngelihat di situ Yuni lagi seperti orang bingung di depan kontrakannya. Buru-buru sama klien kita, Sinta disamperin, dihajar yang namanya Yuni ini, ditempelin, dimaki-maki. Di mana suami saya? Apa yang kamu lakukan sama suami saya? Mana suami saya? Itu dia. Itu Bapak. Itu dia. Yuni. Di mana suami saya? Enggak usah. Seperti di mana suami saya? Mbak, ngaku Mbak, semuanya udah kebongkar. Ngaku sudah. Jujur. Joni udah Jujur kamu. Aku nggak ngerti. Bilang sama saya suami saya di mana? Aku nggak tahu. Itu kita paksa, kita bongkar semuanya. Bahwa ternyata Yuni ini memang sengaja ngodain Yadi, suami klien kita. Tujuannya apa? Supaya rumah tangganya hancur. Dan Yuni ini juga yang mencuri perhiasannya Cinta. Jelasin. Kau pasti sekongkol kan? Enggak, Mbak. Bilang jujur kamu. Mbak, udah Enggak apa, Mbak. Dan Mbak, Bilang sama saya suami saya. udah Mbak, ayo ngomong dong, semuanya udah tahu, Mbak. Oke. Udah ketahuan. Apa yang Mbak rencanakan? Coba bilang. Saya nggak rencanain apa-apa, Mas. Gak mungkin. Terus? Kenapa Mbak kerja? Saya salah. Kenapa aku ambil THK-nya, Mbak? Tapi Astagfirullahaladzim. perhiasan. Iya, tapi perhiasan. Saya akan jadi perhiasan yang sama ini saya hilang ada di kamu, ah. Maaf, Mbak. Saya minta maaf sekali, Mbak. Saya akan kembalikan semuanya. Saya terpaksa juga waktu itu, Mbak. Saya ditekan. Siapa yang dekat? Gak usah bohong. Mbak udah ngaku, Mbak. Udah ngaku. Sekarang di mana Mas Yadi? Bilang sama saya cepat, bilang. Dengan hati yang besar, Sinta bilang saya tidak masalahkan masalah perhiasan. Yang saya ingin adalah saya pengen ketemu sama suami saya. Mana suami saya? Sekarang kamu bilang suami saya di mana? Perhiasan sudah saya ikhlaskan. Bilang sekarang suami saya di mana? Iya. Aku akan cari, aku akan cari. Aku tadi dia di kamar, tapi sekali saya lihat. Awalnya Yuni ini nggak mau ngasih tahu. Dia muter sengaja nyembunyiin. Dia ajak kita ke dalam rumahnya, ke kamarnya. Ternyata nggak ada semuanya. Ke semua ruangan nggak ada semuanya. Ayah tidak ada di mana? Bilang sama saya nggak usah pura-pura di mana suami saya, Mbak? Akhirnya kita paksa, kita ancam di mana? Jadi kita kasarin di situ. Klien kita Sinta sudah marah, sangat marah di situ, diancam sama Sinta. Kalau nggak dilaporkan polisi, akhirnya dia ketakutan. Bilang sama saya, Mbak. Di mana suami saya, Mbak? Di mana? Iya, kamu jawab. Coba aku cari dulu, Mas. Mbak, jujur Mbak. Bener, Mas. Ini udah nggak ada waktu lagi main-main. Tadi dia ada di kamar. Coba saya dulu. Diajaklah kita ke suatu tempat di situ. Dan di situ kita ngeliat, astagfirullahaladzim. Mana suami saya, ha? Coba bilang sama suami saya. Itu betul. Astagfirullahaladzim. Kamu kan suami saya, ha? Mas, Bilang sama saya. Mas. Kenapa suami saya sampai kayak gitu? Mas, istighfar Mas. Mas, istighfar. Diapain, Mbak? Ya Allah. Kenapa ini? Bisa ini nggak sadar sama sekali. Kau pasti guna-guna suami saya, kan? Astagfirullahaladzim. Mas, Istighfar, bilang sama saya, kamu jangan guna. Istighfar Mas. ya Allah. Waktu gue tanya sama Yuni, kenapa dengan Yadi? Ternyata Yuni bilang, Yadi ini sudah diguna-guna sama Yuni. Kamu apain suami saya? Bilang sama saya. Apain, ha? Aku pernah guna-guna Pak Yadi. Jahat kamu, ha? Kita bantu Mas Yadi di situ, kita masukin ke mobil, kita langsung menuju ke
Pak Ustadz di situ untuk minta doa dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa aja deh. Kita mesti bawa ke mana ya? Ke Pak Ustadz aja, ke Pak Ustadz aja. Ya udah, ya kita cari, kita bantu. Tolong bantu. Kamu jahat. Ayo kita bawa. Ayo Mbak. Albar. Ayo Mbak. Udah biarin dia. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Gara-gara kita iri nggak yakin dengan Allah, akhirnya kita iri sama orang lain. Akhirnya kita apa? Menghancurkan orang lain. Padahal kalau kita iri sama orang lain, memfitnah orang lain, pengen menghancurkan orang lain, itu sama saja kita bercermin. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan hal itu. Yakinlah rezeki itu dibagi-bagi. Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kita tinggal doa, minta dan berusaha, insya Allah semua rezeki akan diberikan kepada kita. Dimanapun juga Mbak harus tanggung jawab. Mbak udah ngelakuin ini semuanya. Mbak yang hampir ngancurin rumah tangga orang loh. Mbak nggak boleh seperti itu Mbak. Mbak kalau dibalik seperti ini mau nggak? Udah Mbak kalau mau berubah udah datangin Ibu Sinta dan ini Pak Yadi minta maaf sama mereka ya. Udah, ayo. Bapak. Mas Yadi istighfar. Astagfirullahaladzim, di pikirannya kosong Mbak. Ya Allah. Mbak Yadi, istighfar Mbak Yadi. Astagfirullahaladzim. Mbak ya sabar Mbak ya. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Kamu jahat. Oke. Udah. Mbak, sekarang udah. Dia jahat, Mbak. Mbak, yang penting dia udah nyampein, dia minta maaf itu semua. Sisanya terserah Mbak mau maafin atau enggak, yang penting dia udah nyampein. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa? Aku bilang, aku mohon ampun dan aku menyesal atas semuanya, tapi aku terpaksa, Mbak. Aku ditekan. Aku mohon ampun. Aku ditekan sama Jody. Aku diancam karena aku mau lakukan buat undang-undang Bapak. Aku cuma pengen uangnya aja, guna uangnya Bapak. Gimana Mbak? Dia udah nyampein semua. Minta maaf ya, dia udah lakuin Mbak. Karena aku itu semua terpaksa. Karena suruhan Jody, betul nggak?